Part 30, Todongan Mengkagetkan. Kebetulan di sore ini, bertempatan dengan arisan ibu-ibu kampung. Kebetulan memang sudah waktuku, karena sistem di desa itu bergilir dari rumah ke rumah untuk arisan ibu-ibu. Semuaku siapkan sendiri, karena siapa lagi yang ada di rumah selain diriku. Tante Nandra. Seingatku dia bukanlah keluarga inti Pak Rahul, jadi untuk apa aku meminta tolong beliau? Aku bisa mengurusnya sendirian. Dimakan, Bu? Silakan, ucapku pada ibu-ibu. Jamuannya sangat meriah. Ini kamu sendiri yang menyiapkannya, Ana. Aku menoleh dan mengangguk. Benar, Bu, memang betul. Kalau masih muda, pengantin baru itu masih rajin-rajinnya. Pasti sangat disayang mertua kamu, Ana. Bukanti bisa saja. Sebenarnya bukan karena itu, tapi lebih ke saya pikir-pikir juga sayang kalau pesan dari luar. Harganya memang beda tipis, tapi kalau menyiapkan sendiri, untuk jumlah bisa lebih melimpah ruah. Benar juga, tapi kebanyakan perempuan malas Ana memilih instannya saja. Pesan dari luar, benar itu bukanti. Apalagi kalau sudah kenal asam urat, ya sudah. Bubar jalan niat saja nggak bakal ada. Aku hanya tersenyum menanggapi ibu-ibu. Aku memang tak terlalu bergaul dengan mereka. Hanya ketika ada acara arisan atau perkumpulan saja. Selebihnya aku lebih membantu ke bapak mertuaku untuk ladang. Oh iya Ana, kamu sudah menikah lumayan juga nih. Apa kamu tidak ada niat untuk hamil? Salah satunya ini lah alasan utamaku untuk memilih membantu bapak dibanding bergosip dengan ibu-ibu. Pasti nantinya aku yang kena sendiri, seperti ini contohnya. Namun aku berusaha sesantai mungkin menanggapinya. Aku membuka suara sambil tersenyum. Tujuan menikah itu pasti ya ke arah sana, Bu Mendro. Tapi saya yang menunggu saja sedih kasihnya. Lagian, kita masih muda, masih memiliki banyak waktu untuk program kehamilan. Selain itu juga, Mas Jaka juga masih menyelesaikan tugasnya. Kamu ndak takut apa toh? Sampai suami kamu kecantol wanita lain bahaya tahu. Kalau sampai sering ninggal-ninggal istri. Iya, Fer, kayak di film-film aja, yang dekat saja bisa mendua, apalagi yang berjauhan. Waduh, kalau saya yang ngeri-ngeri kepikiran, kalau posisi itu suami saya. Tuturnya dengan bergidik ngeri. Lah ini, jangan sampai deh Ana, kejadian pada rumah tangga kamu, kata Bu Mendro. Aku tersenyum, Bu. Saya insyaallah percaya dengan Mas Bram, Mas Jaka tidak akan pernah berkhianat, karena saya memberikan kepercayaan penuh untuk suami saya. Semoga saja, kami berdoa untuk rumah tangga kamu, Ana, semoga tidak diterpa oleh badai. Ujar Bu Mendro dengan memukul pahaku pelan. Aku dalam diam mendadak berpikir ke arah sana, benar-benar, ucapan ibu-ibu ini membiusku seketika. Otakku serasa tercuci, selepas selesai. Aku langsung membersihkan, daripada nanti kemalaman, nanti malah aku semakin loyo dan ambruk karena kelelahan. Aku menggulung tikar sendirian dan mengumpulkannya. Aku bawa satu persatu dan kutata di tempat semula. Meski rumah kami tak seluas rumah gedongan, tapi entah kenapa rumah suamiku ini begitu rapi. Ada tempat sendiri-sendiri seperti penyimpanan barang-barang, seperti gudang, namun jauh dikatakan gudang. Karena benar-benar layak dan bersih. Ku tata tikar-tikar di laci bawah. Aku merundukkan badan sedikit, menungging untuk menatanya. Saat aku sedang menata, tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang menempel di belakang ekorku. Astaga! Aku bangkit dengan terkejut saat ku putar tubuhku. Yang kutemukan adalah Pak Rahul. Bapak, Bu, Bapak mengagetkan Ana saja. Kataku dengan sedikit lega. Kamu kira apa? Hantu? Kakaknya, iya Pak, habisnya tadi Ana sendirian menata ini, tikar malah tiba-tiba Bapak di belakang Ana. Ya Ana kira hantu, gak kerasa juga langkah kaki Bapak, dengusku. Pak Rahul nampak terkekeh, pikiran kamu saja itu. Oh iya, Ana, kenapa tidak beres-beresnya besok saja? Kan ini juga sudah malam juga. Nanti kamu yang ada kelelahan. Ini Pak, nanggung. Tinggal menyimpan kembali tikarnya saja. Setelah itu selesai kok.
Pak Rahul menghela napasnya. Ya sudah, jangan sampai kelelahan, nanti malah sakit kamu, anak. Heh iya Pak. Bapak tinggal ke dapur dulu, mau buat kopi. Pak Rahul akan pergi, namun aku mencegahnya. Biar Ana saja yang buatkan Pak. Nggak usah, kamu istirahat saja. Kamu pasti capek mengurusi acara ibu-ibu ya kan? Aku menggeleng kepala. Nggak capek Pak. Lagian sekalian, Ana juga mau buat teh. Bapak tunggu saja di ruang tamu. Ana buatkan sekalian. Sebentar, aku langsung pergi dari gudang setelah menutup pintu lemari dan menuju ke dapur. Begitu sampai di dapur, aku langsung merebus air. Aku menunggu rebusan airku mendidih untuk kutuang di gelas kopi. Setelah 10 menit, air selesai mendidih dan kutuangkan ke dalam gelas. Aku membuat 2 gelas untukku dan Pak Rahul. Aku membawanya dengan nampan dan menuju ke ruang tamu. Di sana sudah ada Pak Rahul yang sedang duduk di sofa sambil menonton televisi. Aku menaruh gelas kopi di meja dan mengambil duduk di sisinya. Silakan diminum Pak, kopinya sudah Ana buat. Pak Rahul menoleh dan tersenyum. Terima kasih sudah merepotkan. Tidak Pak, Ana juga lagi ingin minum kopi. Tidak biasanya minum kopi kamu? Aneh. Aku menggaruk kepalaku yang tak gatal. Sebenarnya aku canggung dalam obrolan kami. Iya Pak, Ana mau merekap ini, kas arisan. Mbak Jihan meminta tolong, karena beliau sedang di rumah sakit. Pakai apa tidak lelah kamu Ana, merekap buku kas juga. Dibawa santai saja, Pak, semua juga lelah, tidak ada yang tidak lelah. Tapi, kalau enggak Ana yang membantu, siapa lagi? Semuanya sibuk. Hanya Ana yang tidak sibuk, Pak. Aku mulai mengeluarkan buku kas arisan dan mulai mencocokkan dengan oret-oretan rekapan yang sudah dibuat Mbak Jihan. Aku mulai mencicilnya sedikit. Pak Rahul yang menyeduh kopi sesekali melirikku. Dia mengamati apa yang aku kerjakan. Posisiku berada di bawah lantai dengan menulis di atas meja, sementara beliau ada di atas sofa. Cukup lama aku merekap keuangan arisan ibu-ibu, namun ternyata tidak seenak yang kubayangkan. Mataku serasa juling. Apalagi dana kas yang banyak sekali, belum bahuku yang terasa kurang enak, pegal. Apakah Pak Rahul akan memijitin bahu menantunya? Lanjut Pak 31.